Apa nih, Kang? Itu iket. Iket itu ada filsafat Sunda itu, cing caring cing page kancing, set saring set page iket. Artinya, Cing Kang? caring cing page kancing itu bahwa kemuliaan manusia sangat tergantung pada hatinya. Oke. Nah, kemudian set saring set page iket, kemuliaan manusia juga tergantung pada pikirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar dulurku semua dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan hari ini kalian senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan rezeki dan juga kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Selamat datang di channel YouTube KDM News Podcast, sebuah channel yang senantiasa membahas isu-isu ataupun berita yang berhubungan dengan Kang Deddy Mulyadi, pemimpin Jawa Barat kita tercinta. Pasti dulur semua sering mendengarkan gitu, Kang Deddy Mulyadi dalam beberapa kesempatan sering mengatakan tentang istilah cing cari cing pageh kancing dan set saring set pageh iket. Ini merupakan babasaan Sunda yang simpel tapi dalam banget, lur. Ini seperti simpul yang ditarik dari kedua sisi dan membuat sesuatu menjadi sangat kuat. Lalu sebenarnya apa sih makna dari falsafah ini dari perspektif luas? Dan apa pula fungsinya bagi sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi? So, jangan di skip video ini karena ini akan menjadi sebuah video yang sangat menarik. Kita ulas tipis-tipis biar nggak miss. Secara harfiah, caricing merupakan pakaian bagian dalam yang dekat dengan tubuh sebagai simbol hati dan batin. Dan kancing adalah pengaitnya. Saringset adalah pakaian luar. Dan iket adalah ikat kepala sebagai simbol kendali diri dan kehormatan. Secara filosofis ini bermakna sebuah keteguhan prinsip lahir dan batin, hati dan pikiran, rasa dan akal yang menjadi sebuah kesatuan dan keutuhan yang tak akan pernah tergoyahkan oleh apapun, kapanpun dan dimanapun. Maka dari kacamata leadership ini sangat dibutuhkan oleh rakyat kepada seseorang yang menjadi pemimpin, dalam hal ini adalah KDM. Keteguhan ini akan sangat sulit diubah, diutak-atik dan dirusak karena sudah menjadi prinsip yang mengakar di dalam hati dan pikiran. Ini seperti kemampuan mengelola antara hawa nafsu dan tujuan suci. Dan kalau ini diterapkan dengan sungguh-sungguh, niscaya korupsi, penyimpangan, perbuatan yang merugikan rakyat itu nggak akan pernah ada, lur. Dan perlu dicatat, ungkapan ini adalah ajaran leluhur bangsa Sunda, di mana ini semakin menambah catatan betapa cerdasnya karuhun bangsa Sunda yang seakan sudah tahu jika ini tidak dibuat, maka hawa nafsulah yang akan bertahta. Jika hawa nafsu bertahta, maka hilanglah garis-garis kesadaran, tertimpa rasa keserakahan, egois, tak pernah merasa cukup, dan tak pernah merasa berdosa atas segala perbuatannya. Lisan akan lebih ringan untuk berbohong. Kalau ditanya lebih banyak nggak taunya daripada taunya. Padahal dia seorang pemimpin. Dan tentu saja ucapan awal sebelum memimpin dengan setelah menjadi pemimpin sangat terasa kontras perbedaannya. Keputusan Kang Deddy menaikkan kembali isu tentang Sunda dan memakai semua petuah dan falsafah Sunda sudah sangat-sangat tepat. Dari sejarah kerajaan Pajajaran yang berhasil merekrut kerajaan-kerajaan lain di Nusantara dengan sukarela bahkan tanpa invasi sama sekali, menandakan jika karuhun bangsa Sunda punya acuan berdiplomasi yang top dan sangat logik. Tapi yang sangat disesalkan, ini sama sekali tak tercatat dalam sejarah. Yang ditonjolkan malah keruntuhan Pajajaran akibat hegemoni bangsa asing yang menurut logika kami ini adalah sebuah fitnah yang keji. Tapi nggak apa-apa, karena selicik apapun propaganda yang kemudian hari diakademiskan, kami mampu menelaah sebuah sejarah karuhun kami lewat falsafah yang ditinggalkan oleh karuhun kami sendiri. Apa yang tertulis di batu prasasti, apa yang tertulis di daun lontar itu boleh saja dimusnahkan. Tapi nilai dan falsafah dari karuhun akan selalu melekat dan terwarisi dengan sangat baik hingga sampai ke kami dan anak cucu kami nanti. Bangsa Sunda adalah bangsa yang berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karuhun bangsa Sunda sadar betul pentingnya ekologi bagi kelangsungan kehidupan. Tolok ukur keberhasilan di dalam hidup adalah manakala seseorang mampu memberikan kehidupan yang layak untuk anak cucunya kelak, dan predikat karuhun akan ia dapatkan dalam setiap kebaikan yang dilakukan anak cucunya. Falsafah dan petuah karuhun bangsa Sunda selalu disusun dengan kata-kata yang sederhana, mudah diingat, tapi memiliki makna yang sangat dalam dan kuat. Ini menandakan jika yang panjang lebar itu hanyalah dongeng untuk menghibur,
atau candaan saat bersama teman. Sedangkan yang bersifat esensi itu harus ringkas, padat, dan mudah diingat. Ini bertujuan manakala akan berbuat sesuatu keburukan, dia mudah untuk mengingatkan. Dalam bahasa Sunda, ini biasa disebut eling. Keberserahan bangsa Sunda ini tercermin dari bagaimana Tuhan Yang Maha Esa selalu menjaga eksistensinya. Meski saat ini hanya tinggal suku atau kaki yang tersisa, di mana sebuah bangsa itu harus memiliki beteng atau perut, hate atau hati, rasa gitu ya, dan lengan atau tangan, dan juga hulu atau kepala. Dan ini dulu sempat hilang atau dihilangkan dengan hegemoni asing. Tapi kami sangat yakin dengan munculnya KDM sebagai manifestasi falsafah bangsa Sunda yang sempat hilang, semua bagian ini akan kembali membentuk bangsa Sunda yang seutuhnya. Lihat saja bagaimana Kang Deddy Mulyadi begitu dicintai bahkan oleh siapapun. Meski banyak yang mencoba memfitnahnya, menjelek-jelekannya, bahkan melaporkannya ke pihak yang berwajib atau bahkan KPK, apakah ada satupun yang membuahkan hasil? Punten, ieu mah sanes saukur nyarita, da ieu mah fakta anu bisa urang tingali sararea. Ini tuh bukan karena KDM punya backingan pejabat atau siapalah gitu penguasa di republik ini, enggak lur. Ini semua bisa terjadi ya karena KDM menjalankan semua falsafah ajaran leluhur karuhun bangsa Sunda. Sehingga dia selalu eling untuk tidak berbuat aneh-aneh dan menyimpang dari ajaran leluhur. Ya pada akhirnya apa yang dikemukakan dituduhkan hanya seperti peluru kosong dan hampa. Kalau kita melihat rekam jejak Kang Deddy baik secara pribadi maupun semenjak beliau memutuskan menjadi seorang politisi, apa-apa yang beliau alami itu udah sangat mencerminkan jika beliau adalah seorang pemimpin sejati. Disakiti udah, dihianati udah, dihina dan dicaci udah, diludahi udah, difitnah sering, dijauhi apalagi. Tapi lihat saja apakah beliau padam, apakah beliau surut, apakah beliau tenggelam. Justru beliau semakin bersinar di tengah pekatnya suasana yang ada di sekelilingnya. Malah menurut kami pribadi, seolah alam ikut membantu menunjukkan atau bahkan mendukung eksistensi beliau sebagai seorang pemimpin sejati. Beliau ini termasuk tak begitu peduli soal gadget. Mulai main ke medsos pun bukan karena beliau pengen dikenal. Dengan polosnya beliau cerita kalau yang memberikan ide untuk mulai masuk ke jagat maya adalah temennya sendiri yang kalau nggak salah waktu itu jadi kameramennya gitu ya. Punten ya lurah, coba dikoreksi sama Baraya gitu semua kalau ini masih belum tepat. Ya jadi boro-boro kepikiran gitu mau pencitraan kan. Malah beliau belak-belakan ngonten teh peda aya duitna cenah teh. Kemudian tercatatlah semua itu menjadi rekam jejak digital yang sampai saat ini masih bisa kita akses. Bagaimana beliau marah-marah gitu sama Menteri Kehutanan saat itu ketika beliau masih menjadi anggota DPR RI di parlemen. Kemudian terjadilah musibah besar di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Akhirnya video itu pun jadi viral lagi gitu kan. Nah ini tuh udah kayak apa ya, jadi Tuhan tuh kayak punya cara tersendiri dalam membela Kang Deddy. Dan coba deh perhatikan saat KDM memimpin sebuah rapat gitu ya mengenai sebuah permasalahan tertentu, itu tuh satset banget kan, kayak ada yang menuntun beliau gitu lur. Apalagi saat pidato, boro-boro terbata-bata gitu walaupun tanpa teks. Hai we ngocor kos cai. Tapi anehnya ya bener semua dan yang mendengarkan juga ngerti gitu apa yang beliau omongin. Tiba-tiba ada yang nyamain sama seseorang gitu dengan tambahan di belakangnya itu jilid 2. Kan aneh gitu loh. Beda banget ya kan Nur ya. Ya termasuk inisial beliau aja gitu, KDM gitu kan. Nah itu tuh kayak gimana ya, simple padet tapi mudah diucapkan gitu. Walaupun huruf konsonan semua, nggak ada huruf vokalnya. Dan entah kenapa M-nya itu kalau kami yang menganalogikannya itu menjadi maung gitu lur ya, M-nya tuh maung gitu. Jadi KDM teh KD maung gitu. Awas hati-hati ada maung gitu, ada harimau gitu loh. Ya punten ya kalau kami berlebihan, iya masa ukur nyarita sama kayak kata Deddy gitu ya. Menurut kami itu diambil dari kata dedeh gitu atau sayang. Dan Mulyadi itu sarua jeung dimuliakan. Nah soalnya ya sesuai banget gitu kan sama karakter dan karisma Kang Deddy lur. Coba Sugan Baraya bade nambihan sok
Jeung iya hiji deui da ieu mah katakanlah cocok lo gue nya ada orang teh inget gitu lamun KDM teh anak kasalapan gitu. Nah engke di 2028 urang sararea bakal milu nangtukeun anu mingpin Indonesia. Eta kan urutan kasalapan lur, heuh bener teu. Nah sementara ai di urang angka salapan teh salaku pamungkas jeung kasampurnaan lin. Jiga lengkepna jalan hirup, pageh dina batin, pageh dina adat, pageh dina janji, pageh kekeh, pageh nyang harepan. Punten nya ieu mah teu aya maksud sejen lur. Pan salapan teh lamun dikalikeun sabaraha we angger jumlah digitna teh balik deui gitu ka salapan. Salapan dikali 2 pan 18 gitu tah. 18 teh kan hiji jeung 8, hiji ditambah 8 eta balik deui ka salapan. Gitu coba sok nya bener teu. Jeung salapan teh pan sarua jeung kamatengan jiwa gitu. Manusia nu geus apal kana dirina. Jeung pamingpin nu teu gumantung kana pujian. Leres teu lur. Jadi Kang Deddy Mulyadi teh sarua jeung hiji oge mau sejen moal ngantep babaturanna lempang nyalira. Oke lur, mungkin gitu dulu untuk video kali ini. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada data, fakta, narasi maupun opini dari kami yang masih belum tepat. Buat dulur semua yang ingin berkomentar, sok mangga silakan berkomentar, akan tetapi tetap dijaga komentarnya untuk tetap baik dan juga bijak. Jangan pernah menghina, menyudutkan ataupun mendiskreditkan siapapun di kolom komentar, karena pada dasarnya kita semua adalah bersaudara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.